Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dalam pelajaran PPKN. Sekarang kita akan membahas tentang tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 2 bermain di rumah teman. Kemarin kita sudah belajar aturan di rumah, sekarang kita akan belajar aturan di rumah teman. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja. Jadi mau di rumah teman. Misalnya saat bermain di rumah teman, permainan akan berlangsung tertib jika kamu mengikuti peraturan. Contoh aturan di rumah teman. Yang pertama, meminta izin sebelum meminjam mainan. Jadi sebelum kita meminjam mainan, kita harus izin dulu ke teman kita. Yang kedua, tidak curang saat bermain. Yang ketiga, merapihkan mainan jika sudah selesai bermain. Sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Yang pertama, berpamitan kepada orang tua sebelum bermain. Jadi sebelum kita bermain, kita harus berpamitan dulu. Yang kedua adalah mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Jadi ini sikap yang boleh kita lakukan di rumah. Yang kedua, sikap yang tidak boleh dilakukan di rumah. Apa saja? Di sini bermain hingga lupa waktu. Jadi bermain hingga lupa waktu sholat, bermain hingga lupa waktu belajar, kemudian membantah nasihat orang tua. Jadi kalau kita dinasehati oleh orang tua, kita tidak boleh membantah. Nah, sekarang kita akan belajar subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Tata tertib di sekolah. Jadi di sekolah juga ada tata tertibnya, ada peraturannya. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi lebih disiplin. Jadi kalau seandainya kita mematuhi tata tertib, maka hidup kita menjadi disiplin. Contoh tata tertib di sekolah, memakai seragam sesuai jadwal. Jadi kalau kita pergi ke sekolah, kita memakai jadwal sesuai dengan jadwalnya. Kalau jadwal PJOK, maka kita harus memakai baju olahraga. Hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di sekolah, apa saja? Yang harus dilakukan, yang pertama melakukan piket kelas sesuai jadwal. Jadi udah dibagi piket, maka kita harus melaksanakan piket sesuai jadwal. Yang kedua, memakai seragam yang bersih dan rapi. Dan yang ketiga, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Apa yang tidak boleh dilakukan di sekolah? Yang pertama, merusak buku perpustakaan. Yang kedua, terlambat datang ke kelas. Dan yang terakhir, membuang sampah sembarangan. Manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Contoh, datang tepat waktu. Apa manfaatnya datang tepat waktu? Kita tidak ketinggalan pelajaran. Yang kedua, mendengarkan guru mengajar. Apa manfaatnya? Kita mendapat ilmu. Sebaliknya, tata tertib yang dilanggar dapat berakibat tidak baik. Contohnya, datang terlambat ke sekolah dapat berakibat. Apa akibatnya? Ketinggalan pelajaran. Yang kedua, membuang sampah sembarangan dapat berakibat lingkungan sekolah menjadi kotor. Nah, sekarang kita akan belajar subtema 4, bermain di tempat wisata. Nah, di tempat wisata juga mempunyai aturan. Nah, di sini aturan di tempat umum. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan. Jadi jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengantri saat membeli karcisnya. Biasanya kalau ke tempat wisata itu kita harus membeli karcis dulu. Nah, kita harus antri saat membeli karcis.
Kemudian aturan di tempat umum sama dengan aturan di rumah. Apa saja yang sama? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menjaga barang-barang agar tidak rusak. Hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Aturan dibuat agar semua pengunjung tempat wisata merasa nyaman. Jadi ada aturannya agar apa? Semua pengunjung yang masuk ke situ atau ke tempat wisata itu merasa nyaman. Hal yang harus dilakukan. Yang pertama tadi, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, menjaga kebersihan tempat wisata. Hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, di situ biasanya suka ada rumput. Nah, kita tidak boleh menginjak rumput atau memetik tanaman seenaknya. Dan yang berikutnya, membuang sampah di sembarang tempat. Itu yang tidak boleh dilakukan. Manfaat mematuhi aturan di tempat wisata, apa manfaatnya? Untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Jadi kalau seandainya kita mematuhi aturan di tempat wisata, maka kita akan selamat dan akan nyaman di tempat wisata tersebut. Nah, sekarang kalian bisa buka bupenanya, kerjakan bupena 2A ya, masih 2A, cuman tema 2 di halaman 110 dan 142. Ingat, mengerjakan bupena halaman 110 dan 142. Nggak usah dipotokan ya. Selamat mengerjakan anak-anakku. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian. Dicukupkan sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.